Ya udah nih lanjut nih, ini kita mulai yang tadi ya Fit ya, tadi kan kepotong tuh. Gue Mm-mm. sebenarnya gue baru tahu bahwa di Indonesia ada berarti komunitas. Tapi nyebutnya nggak enak ya. Sebenarnya karena teman-teman gue yang Katolik dan Kristen nggak pernah kayak gini gitu. Nggak dan nggak ada dalam diskusi tentang ini. Ya tapi gue nggak ke gereja Mm-mm. sih. Karena gue nggak ke gereja. Tapi kan kita juga tidak berasumsi bahwa yang ke gereja, karena banyak juga yang ke gereja tapi juga dan juga sangat aware tentang Gaza dan kemanusiaannya gitu. Jadi Ya, kayaknya ini tentang doktrin tertentu deh, Pu. Jadi kayaknya yang memang sangat masih masih nerima mentah-mentah banget dan sangat masih lumayan kental nih pencekokan soal bahwa bangsa Israel adalah yaitu bangsa terpilih dan kayak kayak ada beberapa yang kemarin ngerespon aku dengan ayat juga gitu. Baca ini. Di situ sudah jelas mau apapun yang terjadi bangsa Israel pada akhir zaman akan mendapatkan apa yang dijanjikan gitu-gitulah. ya iya dapetin, iya kalau gitu gimana sih? Ya dapetinnya kan nanti akhir zaman. Dan itu kan pasti. Ya terus apa yang lu khawatirkan berarti? Ngerti gak lu? Lu ngerti gak poin gue? Si Oh ayat iya, si iya, ayat iya, iya, si ayat iya. tersebut kan gitu kan. Tapi kan itu tidak menjelaskan kenapa terus lu ngedukung si bangsa ini. Enggak, oke, ulang. Yang gua selalu bingung sama orang-orang kayak gini, ya dan ini di semua agama sebenarnya kan, nggak cuma Katolik, Kristen, apapun lah. Gue males nyebut-nyebut agamanya, tapi di semua orang selalu gini, oh karena di ayat ini ngomong gini gini gini, maka lu ini. Tapi kalau dalam kenyataannya dia jahat, kenapa lu ikutin? Itu sih pertanyaan gue yang gue sampai sekarang nggak ngerti. Ngerti, Kalau ngerti. nah ya gue paham karena kita sepaham gitu. Tapi bagi mereka tuh Israel nggak jahat. Ya, Israel itu just doing what they have to do to mempertahankan tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Mereka menggenapi janji Tuhan saja gitu loh. jadi ngebunuh orang, ngebom, Nah, itu bla bla kalau mereka bla. diadepin sama itu kan gue bilang, ya tapi apakah kamu akan memaafkan dan menjustifikasi itu sampai mana gitu? Ya itu nggak dijawab. Nah, Oh, oke. Terus ada yang namanya ini balik ke gue melihat victimologinya teman-teman saudara-saudara kita yang di Gaza tuh juga juga ditwist tuh bahwa bahwa yang oke gue nggak usah ngomong orang lain lah, ibu gue aja gitu ya, lebih enak ya gue bawa aja satu manusia ini. Ibu gue itu sangat permisif, maksudnya sangat menganggap oke, itu ini dua hal. Pertama, bahwa kebanyakan yang diberitain tentang Gaza dibom, disiksa segala macem yang kayak itu tuh kebanyakan tuh exaggerating. Nah, itu selalu gitu. Dan itu nggak adil gitu. Karena itu emang kayak sengaja ditwist gitu. Tapi di sisi yang lain dia juga belain dengan bilang Israel ngelakuin itu karena dia mau ini mengeklaim tanah. Jadi gue selalu bilang ya lu tuh bahkan kontradiktif, paham nggak? iya, iya, lu Gitu bahkan bahwa kontradiktif. bahwa they deserve to be melakukan itu, artinya kan kamu mengiyakan mereka melakukan itu tapi di sisi lain kamu bilang bahwa ya tapi kan orang-orang Palestina itu pertama mereka tuh teroris gitu kan, jadi emang diciptakan identitas sebagai teroris and that's why it's okay. Terus ketika ditanya "Loh, tapi itu yang dibunuh anak perempuan ya karena mereka dipakai sama teroris, pakai argumentasi yang sama ketika di Somalia dan di Sudan pakai apa tentara anak-anak gitu, kayak kayak model kayak gitu, jadi victimologinya juga di twist gitu dan ya gitulah. Sebenarnya sih kalau kalau yang orang Indonesia gue agak nggak peduli, bukan nggak peduli ya, lebih ke ya terserah lah lu kalau mau ngelakuin itu bebas gitu. Karena tapi suaranya, karena di suara, tapi serba salah ya, tetap ada dampaknya ya, tetap ada dampaknya. Gue tadinya berpikir kalau orang Indonesia yang ngomong gitu, itu komunitas nomor satu, komunitasnya mungkin kecil. Lagi berapa persen sih orang Katolik dan Kristen di Indonesia, kan kecil kan, gitu. Dan Iya. tapi kemudian kalau membesar maka bisa melegitimasi pandangan itu gitu. Paham gak lu? Tadinya tuh gue berpikir ini orangnya kecil maka nggak akan ada pengaruhnya. Lagian apa untungnya ya ngebelain Israel tuh, apa untungnya sih sebagai orang Indonesia? Kalau lu aktor Hollywood misalnya,
Mhm gue sangat nggak setuju sama aktor Hollywood yang diem 1000 bahasa, mhm jadi mhm. bilioner tanpa etika gitu Iya dan diem iya gue sangat nggak setuju. Tapi at the same time gue ngerti alasannya kenapa mereka ngelakuin itu, paham iya kan? iya Kayak ya iya. gimana ya ngasih makan gue sampai muntah kali kasih makan itu kayak duit lu tuh bisa ngebenerin bisa nge-resolve world hunger gitu. Mhm Itu mhm. tapi yang ngasih makan gue si komplotan itu gitu. Jadi biar gimana, Iya, gue nggak menjustifikasi tapi gue masih bisa lihat alasannya. Kalau orang Indonesia dapat apa? Dapat apa emang ya? Apakah mereka berarti eee, bagian dari influencer yang dibayar untuk ngomongin hal positif tentang Israel? Kan ada tuh. Tapi kan kalau itu kan di barat ya, maksudnya kayak dapat mhm $7.000 mhm loh mhm. satu post. Mhm mhm. Gue yang kayak, Iya iya. kalau disodorin $7.000. Ini ya, nih gue selalu mempertanyakan diri gue ya. Kayak di zaman misalnya gue sangat keras terhadap stance politik gue yang mana gitu. Terus kalau gue dihadapin, kan cerita tuh ada stand up komik yang kemudian cerita Iya kan, iya. ya gue ditawarin, disebutkan tuh angkanya misalnya, wah ini 2 miliar loh mas, 2 miliar gitu. Itu gue mikir kayak, kalau gue yang dapat 2 miliar, gue tinggalin gak ya ini eh, prinsip, kan prinsip kagak bisa makan ya. Ya Mmm. anyway, apakah berarti si orang-orang yang itu, itu berarti adalah bagian dari influencer yang dibayar? Enggak sih, kalau gue ngeliat kebanyakan orang Indonesia tuh bukan ini kalau bicara soal populasi besar ya, enggak belain Israel, tapi lebih ke diem. Nggak dia lebih ke diam, oke, Mhm dan mhm alasannya mhm mhm banyak. mhm. Jadi lebih Nah ke sana sih yang banyak. yang ikut menselebrasi dan bla 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 itu, ya oke, kalau gitu pertanyaan gue, karena gue nggak ada di thread dan gue nggak pernah lihat. Yang Mhm. mereka itu menselebrasinya di publik dengan berkoar-koar nggak? Apa lebih ke ya kebetulan aja lu kenal, abis itu lu tahu juga yang lain ada yang kayak gitu. Kelihatannya Iya. akunnya tuh kelihatannya kayak gimana gitu. Kalau kalau yang di Indonesia tuh aku nggak pernah ketemu yang kayak membuat actively post yang menselebrasi Israel, nggak. Lebih banyak itu ketika mereka merespon. Atau ketika itu offline atau ketika emang di dalam jadi ini kayak orang cerita nih, kebanyakan tuh orang cerita kayak, "Iya nih aku juga setiap hari debat sama ibuku." Jadi emang kayak di dalam ruang-ruang kecil, perdebatan-perdebatan soal bahwa mereka menunjukkan stance-nya yang memang kayak stance-nya sama Israel gitu. Tapi kalau yang actively posting emang kayak mengkampanyekan Israel di Indonesia ya gue sih nggak ketemu atau gue nggak dapat algoritmanya ya. Tapi yang gue temuin Oh. kebanyakan adalah orang yang ngejawab, jadi merespon gitu, bilang kayak Israel tuh kayak contohnya merespon posting gua gitu, itu kan karena ke-trigger sama posting gua, jadi kemudian dia Heeh. ngerespon. Tapi Ya, ketika organik gue lah cek intinya. ya ketika gua cek ke akun dia, dia nggak pernah bikin posting apa-apa soal Israel gitu, Oh. gitu. Jadi kebanyakan juga tetap jadi yang kayak silent support, apa, dan lebih ke gini sih, beberapa juga nyebutnya gini, kita itu tidak menutup mata bahwa ada hal buruk dan genosid lah yang terjadi di sana di Gaza, tapi kayak kayak mereka tuh tapi kayak kita paham kenapa gitu loh. Ya ikutin Ten Commandments lah paling gampang. Kalau jangan membunuh tuh nomor berapa sih? Iya, 5 ya? 3 apa 5 sih? nomor 2. Oh, nomor 2 ya? Mhm. Nomor 1 kan apa ya? Jangan ada Tuhan lain di bukan bukan itu ya? Bukan ya? Tuhan Oh Allah, yang itu iya ya? bener kan? Oh bener kan? Kan Oh apa, oh. kayak pokoknya sembahlah, jangan menyembah Tuhan lain selain Selain Tuhan selain ya Allahmu. ya, oke oke oke. Jangan membunuh, jangan mencuri, aduh gue lupa lagi habis itu. Ya karena itu aja yang penting tuh itu, Fit. Mhm Jangan memfitnah. Kan itu, mhm. sebenarnya kan ajarannya udah jelas. Kenapa lu udahlah, kalau lu nanya kenapa orang tolol tuh gue bingung sih jawabannya apa ya? Ya karena Iya, tolol. tapi gue juga masih bingungnya adalah gini loh. Bahkan, kalau nah terus ada yang bagus yang nanya, "Mbak, emang bener ya evangelis sama Katolik tuh yang lebih belain Israel tuh evangelis gitu?" Karena kalau lo bilang sebenarnya gue tuh kalau gue ngeliat masih ada orang Katolik yang belain Israel, gue tuh kayak mau gue colok matanya karena lo nggak lihat tuh si Paus baca, apa, doa dan baca anak-anak korban Israel, anak-anak Gaza yang meninggal tuh 5 jam didoain, terus tiap hari ribut, maksudnya tiap hari tuh ngomong gereja kita tuh juga di dizolimi gitu loh di sana Paus yang gitu. mana tapi? Paus yang udah meninggal kan? Paus yang baru emang gitu Kagak, juga? paus yang baru gitu juga. Ah nggak tahu ya Paus Fit ya yang gue. baru.
Gue nggak percaya sama Paus paus yang yang baru tuh baru. baca 5 jam bacain nama anak Gaza satu-satu, Ya karena lagi ada knock knock. kamera, karena ada kamera Ya kan. emang dia sengaja mengkamerakan supaya Eh, orang-orang tuh aware. gue Nah nggak itu percaya sama paus yang baru. Dia biar gimana orang US. Enggak ya, ini gue kayak enggak, gue nggak percaya. Kalau paus yang baru meninggal ya oke. Yang recently siapa? Papa Franco, oke lah. Tapi Papa kalau Franco ya. yang baru ini gue sangat curiga. Tapi ya anyway, iya bener sih, ya Anyway, tapi harusnya maksudnya kayak dia ya lihat itu kan. tergantung di belakangnya kayak apa. Kalau gue sih nggak peduli dia kayak apa, tapi public facing Ya, decision that he made, oke ya lah, kan. ya sih bisa Ya, bisa itu jadi itu. Nah, kalau justify. evangelis aku ada penjelasan karena beberapa orang kemarin tuh ada beberapa yang kayak dia bilang kayak ya lumayan lah banyak. Mas seneng banget nih bisa dengar dari sisi orang Katolik Kristen karena yang mereka tereksposnya tuh orang Kristen Katolik yang belain banget Israel, kayak yang pakai beneran kayak niatnya pakai baju Baju bintang pakai tolol baju itu. bintang, heeh. Si Evangelis tuh di Indonesia emang ada ya? Bukannya itu US Oh doang ya? ada. Di Enggak, tapi Indonesia ada. evangelis ada. Ya, mak gue kan di evangelis gimana sih? Oh baru tahu. Mak gue. Gue nggak Iya. tahu ada. Nah, kalau evangelis kan gue ya menjelaskan ya karena memang apa? Ya emang US tuh evangelisnya emang tai kan. Emang beneran itu tuh emang pertama ya memang apa ya mereka tuh memang menyamakan diri sama Yahudi lah. Bahwa mereka adalah umat terpilih di dunia tuh ya cuma mereka gitu. Terus ya kedua lobinya duitnya sih itu siapa namanya? Organisasi lobinya Israel itu masuk ke evangelis kan banyak banget, Gue to be gue sebenarnya honest. gue sebenarnya pengen sih baca. Gue pengen baca sejarah Yahudi, tapi sejarah Yahudi ya. Maksudnya yang orang Yahudi gitu. Yang Kenapa? Karena ortodoks. ya tapi kan Yahudi itu kan gak cuma agama sebenarnya kan. Bener Iya, kan? sebenarnya kan itu adalah iya Dia true tuh true. jatuhnya Ya. apa sih sebenarnya? Dia adalah sebuah suku, sebuah bangsa, suku Jews is bangsa, bangsa, suku bangsa, bangsa. right? Oke. Berarti apa? Etnik. Apa sih ada istilahnya kan Eh, etnis apalah gitu. gitu. Nah, gue tuh pengen baca karena gue mau tahu secara pasti. Jadi jangan jangan sampai gue keluar-keluar. Ya maksudnya keluar-keluar sih private di circle gue doang ya. Tapi terus ternyata ada hal yang gue salah gitu. Jadi kayak gue pengen tahu. Plus si bangsa Yahudi sendiri sebenarnya kan kayak yang lu bilang kan, bukan ini tuh beda. Kita nggak ngomongin orang Israel yang sekarang ada di Israel dan melakukan genosida tiap Ya, hari nggak gitu. ngomongin Zionis kan emang beda. Kita nggak ngomongin Zionis, yang gue pengen tahu adalah bangsa Yahudinya gitu. Karena rupanya ada banyak pengetahuan yang datang. Dia tuh kan setua Ya, Arab it's an old, iya, iya, itu emang old, apa sih ada istilahnya bukan etnis civilization sih. kan, Iya, iya, civilization iya, nggak old sih? civilization, iya bener. Makanya jadi kayak bangsa Arab, abis itu Mesir, terus apa sih Cina, maksudnya yang Oriental, Cina, Cina Jepang Oriental sebenarnya nggak politically correct ya, tapi Cina Jepang Korea itu kan yang dulu banget dan ada banyak pengetahuan yang bagus dari situ, terutama kayak matematika, sains, kesehatan gitu-gitu. Nah di Yahudi itu kan juga ada, tapi gue nggak tahu baca yang mana. Fit. Ada, oke. Kayak ada deh, gue bisa rekomen kayak gue soalnya dulu banget gue baca karena ada profesor Jewish yang emang ya waktu itu gue juga dari dulu gue sempat ngirain kalau semua orang Jewish itu berubah jadi Zionis. Tadi ya gue kayak sekitar 10 tahun yang lalu lah gue mikirnya gitu bahwa Zionis tuh sama dengan pokoknya pasti nggak ada orang Jewish yang bukan Zionis gitu. Gue pikir emang itu Oh, evolusi oke. mereka gitu. Heeh. Nah, terus gue ketemu sama gue stumbled upon this video yang orang profesor sejarah, dia Jewish dan dia tuh beneran kayak benci banget sama Zionis gitu dan dia kayak mengutuk sekali Israel, ya Israel ya. Terus oh ternyata ada dia yang kayak gini. Terus dia banyak nulis soal itu, soal sejarah Yahudi, terus gimana itu terus berubah, ada movement Zionisme, Zionisan si Zion itu. Terus kenapa Amrik tuh kayak hubungan sejarah juga, kenapa Amrik tuh sangat mendukung si Zion itu kayak diceritain banget sih sama dia. Sama terus Jewish. Terus gimana itu ada branch. Maksudnya kayak kemudian civilization-nya Jewish seperti apa gitu. Ya, gue mau dong bukunya Gitu kan. kalau gitu. Ya, the Jews. Nah, tapi itu sih kalau di kita emang mungkin karena exposure exposure orang Indonesia sama Jewish juga nggak banyak ya gitu. Jadi kan sama juga yang teman-teman yang benci Jewish yang membenci banget itu kan karena ngirain ya tadi kan Zion ya semua Jewish tuh Zionis gitu.
Terus juga ada yang masih terlena dengan romantisme Jewish yang lama, yang sementara yang sekarang ada di Israel ya memang bukan Jewish itu gitu kan. Kalau aku bilang pokoknya bedain aja bangsa Jews sama the state of Israel gitu kan beda. Itu kan sekarang ini kan yang bikin kacau balau kan yang the state kan, Berarti tapi yang adalah Zionis. orang Yahudi berarti ada di mana ya? Yang orang Yahudi beneran gitu. Ya nyebar di mana-mana kan. Ya memang dulu itu kan ya kalau lu mempercayai sejarahnya di dalam perjanjian lama kan kejadian Babel itu kan ada ya gitu Nah, ya. tapi gue nggak mau itu, ngerti nggak lo? Gue nggak mau bukunya kalau dia ngebahas Enggak, perjanjian agama lama. kan. Yang Iya, gue ya mau adalah enggak. secara Banyak kok histori. yang emang ya yang secara histori ada. Jadi emang ada histori di mana mereka emang kayak emang diusir keluar. Mereka tuh kan kalah perang kan. Mereka tuh kalah perang sama Asyur tahun 700 sebelum Masehi kalau nggak salah. 700 SM. Oh, gue baru Dan tahu deh. itu mereka jadi mereka akhirnya jadi pecah. Jadi mereka emang jadi terpecah. Jadi Asyur itu kekalahan yang luar biasa buat Jews sampai ada 10 suku bangsa. Mereka tuh kan suku bangsanya banyak kan. Jadi kan emang mereka tuh satu rumpun besar terus ada kayak suku bangsa kecil-kecil ada subturunannya gitu kan, Pu. Ya kayak Ya kayak orang Cina. apa ya? Cina bener atau Dayak. Orang Dayak itu kan sebenarnya ada berapa ratus suku, Hmm. subsuku. Nah, samalah kayak gitu. Nah, itu sampai gara-gara perang sama si Asyur itu sampai ada 10 suku bangsanya yang utama tuh yang annihilated, yang hilang. Habis orangorangnya. Jadi extinct tuh udah maksudnya berarti ada Extinct, yang iya, ada extinct. ada Oh, yang oke. extinct dan that's why mereka jadi kayak ya namanya extinct kan jadi harus yang bertahan harus ya Heeh, berpencar-pencar ya, it's all heeh, heeh. survival instinct. Akhirnya makanya mereka terpecah di mana-mana gitu. Dan nggak punya negara satu yang Nggak isinya punya Yahudi. negara, iya Oh, gitu. Terus kemudian muncullah movement supranasionalisme si Zion itu yang ingin mengembalikan kembali nih pakai basisnya basis teologi memang kayak dari kitab tuh kalau gitu merekanya ah marah dong. dijanjikan. Si bangsa Yahudi benerannya berarti marah dong. Anjing lu pakai nama gua buat ini Oh bikin iya, state. iya, Oh, berarti iya, berarti ada gerakan dari iya, mereka sebenarnya. iya, makanya banyak Oh, orang Jewish yang nggak mau masuk Israel kan, yang nggak kayak mau datang ke Israel. kayak si itu nggak sih? Natalie Portman ya? Kalau nggak salah. Dia setahu gue Oh iya nggak tahu deh. gue, ya dia Jewish kan, iya ya, gue nggak Tapi tahu. dia nggak pernah mau Iya, datang dan dia nggak pernah ngeklaim yang dual citizenship itu, katanya gosipnya itu. Tapi mhm, mhm, gue nggak tahu bahwa ada masih ada orang-orang Jewish yang kemudian beneran Jewish dan gue mhm, menolak mhm, ini tuh jangan pakai nama gue gitu. mhm, mhm. Oh, Kan dan kemudian ya itu lagi-lagi kayak apa ya, ya kayak orang Cina sebenarnya kan itu isinya berbagai macam suku bangsa dengan perbedaan apa namanya, bahkan perbedaan faith kan. Ya kayak Jewish Orthodox itu kan yang beda banget sudah, terus ada yang lain-lain eh, lagi, gue juga nggak gue lupa, juga nggak nggak hafal juga gue waktu gue itu, juga tapi ya nggak itulah. hafal Fit. Gue nggak tahu kan. Yang gue tahu yang ada di Tapi Indonesia aja. anyway itu jadinya, ya bahkan kan ada orang Yahudi di Indonesia, ada Jews yang di Indonesia kan, termasuk yang lari. Ada, Zaman dulu lari dan ada di sini gitu maksudnya. iya, 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 Kalau yang yang baru hidup di masuk terus Indonesia. bikin villa di Bali tuh gimana ceritanya? Tapi dia baru masuk. Nah, ya itu. Iya, makanya. Ya nggak cuma Jews, Rusia juga, orang Rusia banyak kan yang bikin villa. Iya.